Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, berjumpa lagi dengan Umi Iva. Semoga Bunda semua sehat walafiat ya. Kali ini saya akan berbagi cara membuat kupluk motif sederhana tapi manis sekali. Ini sederhana sekali, buat pemula pun bisa ya. Ini hanya tusuk silang dan tusuk panjang, jadi hanya SCDC motifnya, semuanya SCDC saja. Nah, ini nanti Bunda untuk bagian atas ini sudah ada tutorial di kupluk piramida ya. Bunda bisa lihat lagi. Untuk bagian atas tidak saya buat videonya karena sudah ada. Jadi untuk menyingkat waktu ya, nanti tutorialnya kita mulai di bagian ke badan kupluknya ini ya. Mulai dari sini, nanti bagaimana supaya bisa membentuk garis seperti ini, lalu ke motif insyaallah, terus nanti ke bagian list. Nah, ini listnya saya buat seperti ini karena untuk menggigit nanti di bagian dahi supaya tidak lekas melar. Ini kan saya pakai motif spike. Motif spike itu kan teksturnya keras ya, teksturnya padat gitu ya, supaya menggigit di bagian dahi. Jadi ketika dipakainya tidak mudah melorot atau terlepas gitu ya. Ini Bunda persiapkan benangnya. Saya pakai benang rayon. Jenis rayon ini lembut, halus, adem, nyes gitu. Nempel di kulit itu rasanya dingin. Jadi teksturnya sifatnya ini seperti kain rayon ya. Pasti Bunda udah paham ya, kain rayon itu goyor. Nah, ini goyor-goyor ini, lentur sekali. Jadi ketika dipakai di kepala itu bisa nempel ke kepalanya, itu bisa plek gitulah pokoknya ya. Pahamlah ya Bunda ya, bisa nempel bagus. Ini hanya di awalan saja karena ini prosesnya nanti akan saya balik. Jadi ini sambungannya nampak sedikit di bagian awalan saja di sini, karena nanti Bunda bisa lihat nanti ya pada tutorialnya. Tapi di bagian bawah sudah tidak ada nampak sambungan nih, karena tidak pakai selip dan pondasi. Siapkan benang rayon, tapi ini 100 gram ya, 100 gram. Untuk membuat kupluk hanya butuh 50 gram saja. Jadi satu gulung ini Bunda bisa bikin 2 kupluk, karena helainya tipis sekali, helainya kecil, sangat hemat. Supaya hasilnya tidak terlalu padat ya, saya pakai hakpen nomor 3 atau 2,25 mili. Bismillah, kita langsung mulai tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah siapkan untuk bagian atasnya Bunda. Bunda silahkan coba putar ulang motif kupluk piramida bagian 1 ya. Sudah ada caranya, persis seperti cara yang itu, sama persis. Ini awalan 12, lalu bertambah ya. Ini bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai penambahan 12. Seperti ini. Nah, ini lingkar kepala yang saya inginkan itu 55 cm. Jadi nanti milik Bunda juga harus diukur. Ini hasilnya 52, diukur keliling 52 cm. Jadi jika lingkar kepalanya 55, lingkar kepala yang diinginkan 55, jangan bikin 55, nanti semakin ke bawah masih akan melebar. Ini ya 52 cm. Jadi ukurannya diinginkan minus 3 ya, di minus 3. Ini saya ukur 52 sudah pas, saya stop. Jadi stop, tidak ada penambahan lagi. Karena kan 55 minus 3 kan 52 cm. Ini kalau diukur diameternya 16,5 cm. Sudah seperti ini. Untuk bagian proses atas sudah selesai. Ini cara mengukurnya. Setelah selesai ukurannya diinginkan, stop di penambahan. Ini saya penambahnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris. Dari mulai awalan magic ring 13 baris penambahannya.
Kita stop di sini. Sekarang ini akan menuju ke proses ke bawah ya. Sekarang ini tidak ada penambahan lagi, mulai slip di mata pertama tusuk panjang. Ini pondasi ya, tidak usah di sini supaya rapi. Selipkan di sini, slip. Buat pondasi 2 saja. Pondasinya juga tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, pas saja dengan ukuran kepala hooknya. Ini masukkan lagi di sini, karena ini kan slipnya pinjam ya, jadi masuk di lubang yang sama. Lakukan masing-masing tiap lubang mata diisi satu-satu. Ini terus satu-satu tanpa ada penambahan, berkeliling. Nanti sampai bertemu di sini ya. Ini sudah saya lakukan berputar ya bunda ya. Nih ya, nampak ya. Tidak usah diberi variasi garis ini. Ini garis ini tanda bahwa dia posisi di atas. Sekarang kita akan masuk ke bagian untuk di dahi itu ya. Ini sudah mulai turun ke bawah. Ini satu persatu tanpa ada penambahan lagi. Seperti ini ya. Ini berkeliling. Tuh kan nampak bunda, walaupun sudah tanpa penambahan tapi dia belum memangkok. Makanya tadi sudah saya sampaikan ukurannya nanti masih akan mengembang walaupun tanpa penambahan. Nih dia masih lurus ya. Seperti ini. Sekarang kita mulai ke motif. Ini selipkan di mata pondasi, karena pondasi masuk hitungan 1 ya. Ini sudah masuk hitungan 1, kita selipkan di sini. Nah, kalau enggak selip di sini nanti kita kehilangan satu mata. Nanti hitungan kelipatannya nanti akan berbeda. Ini kelipatan 12 ya. Kelipatan 12. Selipkan dulu di sini. Ini ada 2 cara. Boleh pakai cara seperti ini. Ini cara pertama. Pondasi 1. Tusuk kait belakang, dari belakang ke depan, ke belakang lagi. Saya ulang ya bunda ya, dari belakang ke depan, arahkan ke belakang lagi. Ini kait belakang, udah pondasi 1. Lakukan lagi sebelahnya, dari belakang ke depan. Ini namanya kait belakang. Seperti ini, lakukan semuanya seperti ini. Semua satu persatu, supaya nanti nampak ada tekstur garis, supaya nanti nampak cantik. Jadi ada teksturnya. Atau boleh pakai cara seperti ini. Kita balik. Sudah pondasi 1 ya, dibalik. Jadi kita ngerjakannya dari arah dalam seperti ini. Tadi seperti biasa ya, selipnya di mata pondasi. Buat pondasi 1 kita balik. Sekarang kaitnya tidak kait belakang tapi kait depan, karena kita posisinya terbalik ya. Kaitnya kait depan. Saya merasa ini lebih mudah karena kaitnya kait depan, tidak kait belakangnya. Ini tuh lebih mudah seperti ini. Jadi saya prefer memilih pakai cara yang kedua ini saja. Bunda silahkan kalau mau pakai cara pertama hasilnya sama, tidak masalah. Ini hanya saya merasa lebih mudah saja kalau kaitnya kait depan, jadi lebih kalau kait depan jadi lebih lekas selesai. Satu persatu lakukan seperti ini, berkeliling.
sampai nanti bertemu di awalan lagi. Sudah selesai berkeliling, kait depannya. Sekarang slip di mata pertama nih ya. Ini pertama yang pondasi sini ya. Ini ada rantai kan. Selipkan di mata rantainya. Kita balik lagi, buat pondasi dulu satu, kita balik lagi ke arah luar lagi. Nah seperti ini hasilnya. Nah ya, jadi ada nampak tekstur bergarisnya seperti ini. Sekarang kita buat tusuk silang, tapi ambilnya hanya helai belakang saja seperti ini ya, hanya helai belakang. Sisakan helai depannya, karena nanti helai depan akan digunakan. Masing-masing satu-satu, semuanya full SC, full tusuk silang ya, seperti ini bunda ya, hanya helai belakang. Udah, lakukan hal sama berkeliling. Ini bunda ya, jangan keliru ya, ini masih ada satu mata lagi, pondasi ikut masuk hitungan kan, jadi pondasi pun juga harus terisi. Yang terakhir. Nah, kalau bunda ragu-ragu ya, dihitung keliling ini jumlah matanya harus kelipatan 12. Dihitung berkeliling, terus sudah betulkah, atau mungkin nanti ya berkurang atau bertambah. Nah ini mata pertama, ini pondasi. Kerjakan hanya helai belakang, tidak perlu slip, langsung saja. Jadi supaya hasilnya mulus tanpa ada guratan-guratan pondasi. Karena ini hanya tusuk silang ya, jadi nggak masalah nggak pakai pondasi. Karena hasil tusuk silang itu kan pendek-pendek ya. Udah begini, lanjutkan satu-satu masing-masing berkeliling. Sudah bertemu awalan lagi ya, nampak ya, ini sudah 2 baris. Jadi ini mulai awalan di sini. Ini saya beri tanda saja supaya tidak keliru. Nanti berkeliling lagi, proses sama persis ya. Kita keliling lagi satu kali lagi, tusuk silangnya jadi ada 3 baris. Ini baru 1 2 3. Karena helainya sangat kecil, jadi naiknya sedikit-sedikit. Kita ulangi lagi, ini baris ketiga, baru nanti yang keempat kita mulai motifnya ya. Ini satu-satu. Sudah selesai 3 baris tusuk silang. Sekarang ke motif ya, berhati-hati ya bunda ya, perhatikan. Ini saya akan coba pelan-pelan menjelaskannya, semoga bunda semua bisa mengikuti. Ini mulai pertamanya di sini. Ini nanti tanpa slip, tanpa pondasi. Jadi sebaiknya diberi penanda. Ini ya. Ini tempat awalan di sini. Saya beri tanda di sini. Ini aja. Ini aja ya yang saya beri tanda ya. Awalannya di sini. Sekarang mulai ini yang pertama ya. Kita mulai berhitung. 1
2, 3, 4, 5. Ini yang keenam ya, perhatikan ya, ini 5. Nah ini yang keenam, mulai ambil, kita buat tusuk panjang. Ini kan tadi mata keenam ya, ini mata keenam, turun ke bawah sejajar dengan yang seharusnya kita isi di atas. Sejajar ini 1, turun 2 ke bawah. Buat tusuk panjang. Ini hasilnya. Udah cukup satu saja. Nah ini kan kalau dibuka gini ya, ini mata milik tusuk panjang ini. Jadi bunda jangan isi di sini, posisikan seperti ini supaya dia tertutup ya. Jadi kita harus mengisinya yang ini, bukan yang ini. Nih ya, ini miliknya ini. Sekarang kita isi di sampingnya. Sekarang berhitungnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 12 dengan ini, karena kelipatannya 12 ya. Jadi dihitung dari sini, hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini satu motif itu kelipatan 12. Jadi kita ulangi lagi, kita buat seperti ini lagi untuk motif berikutnya. Nih ya bunda ya, lihat ya, ini yang seharusnya diisi ya, mata yang ini kita turunkan 2. Ini garis pertama, garis kedua, turun di garis kedua. Nih ya, yang di sini turun 1, turun 2. Nah, seperti itu ya. Berhitung lagi. Nih ingat ya, jangan di sini tapi di sampingnya. Ini ditutup begini. Berhitung lagi 11. Yang motifnya, yang tusuk panjangnya itu yang ke 12. Mungkin kalau beda warna mungkin cantik juga ya, tapi saya ingin nampak sederhana saja, sederhana tapi terkesan manis ya kalau satu warna. Jadi saya pilih satu warna saja untuk mempercepat proses pembuatan juga. Ini bunda ya, saya hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini yang yang ke-12. Ulangi lagi. Ini di sini yang seharusnya turun 1, turun 2, yang ini ya. Nah, seperti ini. Ulangi proses yang sama berkeliling. Jadi jaraknya yang kosong ini ada 11. Motifnya yang ke-12. Ini diperhatikannya bunda ya. Ini penanda ya, penanda awalan di sini. Perhatikan, ini motif yang terakhir. Saya sudah buat 1.
2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan awalan 5 kan ya, masih ingat ya bunda ya, awalan tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Awalan tadi kita buatnya 5, akhirannya 6. Jadi ini total 11. Jadi sama, alhamdulillah hitungannya pas ya. Nih bunda dicek lagi sudah betulkah jaraknya ini 11 11 11 ya. Dicek dulu, cek sebelum beranjak ke baris berikutnya. Nah ini sudah ada patokan ini, nanti kita ke atasnya tinggal ngikutin saja, tidak perlu lagi berhitung sekian sekian sekian, tidak perlu lagi. Sekarang ke baris berikutnya ya. Caranya masih terus tetap sama caranya, tusuk silang, ambil belakang saja. Nah ini sampai di sampingnya ini ya, ini yang sudah terisi. Sekarang ini kita isi, turunkan ke bawah ya, sama seperti tadi, turun 1 turun 2, jadi bersebelahan seperti ini. Ini ya miliknya ini. Satu, lalu sampingnya sini lagi, jadi samping kanan dan kirinya kita isi turun ke bawah. 1, 2. Ukurannya bunda, ukurannya tidak terlalu longgar juga tidak terlalu ketat. Kalau terlalu longgar nanti akan melengkung-melengkung, akan nampak kendor, jelek. Kalau terlalu ketat nanti akan tertarik ke bawah, jadi tidak sama tingginya, seperti itu ya. Bisa kok nanti pakai filling ya. Sekarang tidak perlu berhitung lagi, udah, asalkan udah ketemu itu ya, ketemu motif berikutnya, kita isi gitu. Nah ini ya, ketemu lagi motif. Sekarang kita turunkan ke bawah. Ini lagi ya, samping kirinya sekarang. Seperti itu terus lakukan sampai habis ya. Nah seperti ini ya hasilnya, samping kanan dan samping kiri. Sudah selesai lagi, saya kerjakan 1 putaran. Ini selalu saya cek dulu bunda, ini apakah sudah betul, cek dulu sambil agak ditarik-tarik gini ya, supaya tidak terlalu ketat nanti, supaya hasilnya nanti lentur ya. Sekarang ke baris berikutnya, masih cara yang sama ya. Ini penanda ini kan tuh awalannya di sini, ini kita mulai lagi. Nah ini nyampe di sampingnya, kita lakukan lagi di sampingnya sini, tusuk panjang turun ke bawah.
Ini seperti ini ya. Lalu lakukan lagi tusukannya turun ke bawah. Nah, ini ya, seperti ini hasilnya. Cara sama seperti sebelumnya. Ini nyampe lagi di sini. Ini ya Bunda ya, lakukan berkeliling, masih cara yang sama.